Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kita dalam perjumpaan pada saat ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon penyertaan Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Secara khusus bahwa sepanjang hari ini, Engkau sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini, Engkau memberikan kepada kami kesempatan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan juga hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Rohul Kudus, terangilah hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan, lalu Engkau mengampunkan dosa kami dan berbicara kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan sekaligus renungkan saat ini dari kitab Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur.
Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Israel yang baru. Saudara, apa yang kita rasakan ketika kita memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada seseorang yang kita anggap layak untuk dipercaya untuk sesuatu hal, namun kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik, malah harapan itu sungguh jauh dari kenyataan. Kecewa? Pasti. Bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Tuhan yang diibaratkan sebagai pemilik sekaligus petani telah bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam, dan mempersiapkan agar pohon anggurnya menghasilkan buah yang baik. Ayat yang kedua. Namun betapa mengecewakan ketika buah anggur yang dihasilkan justru buah yang asam. Rasa kecewa membuat si pemilik merusak dan menghancurkan kebun anggurnya. Bangsa Israel dipilih dan mendapat status istimewa dari Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka gagal dalam mengemban tugas kepercayaan dari Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan Tuhan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa, namun mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukumnya. Saudara, kita adalah kaum Israel yang baru. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia melalui berbagai bidang kehidupan untuk melakukan kehendak-Nya demi perwujudan kerajaan-Nya. Selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan, sebab Dia sendiri yang akan menyempurnakannya. Jangan kecewakan Dia, supaya kita luput dari murka-Nya. Amin, firman Tuhan.
Mari kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang maha baik, yang selalu setia, memelihara dan menyertai kami. Syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan kami saat ini. Boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, membaca bahagian firman-Mu bahkan merenungkannya. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan itu Tuhan termaterai dalam hati kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya setiap waktu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan senantiasa menjawab berkat Tuhan dalam berbagai bentuk yang kami berikan. Entah itu materi, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan boleh bersama-sama melaksanakan pelayanan saat ini. Baik sebagai kantoria, pengiring nyanyian, hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami tim multimedia. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Ya Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan di sini, untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu, kami datang mensyukurinya. Hari ini ada beberapa saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan. Bapak Aruk Nani Simon, Reiger M. Jela-Jela, dan Julius Rura yang hari ini berulang tahun kelahiran. Engkaulah yang telah menuntun menyertai mereka dan menambahkan usia mereka setahun lagi. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Keluarga Bapak Krenides Nyita dan Ibu Dewi Mendaun, Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Adriana P. Kahumako, yang hari ini memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Engkau menyertai mereka dalam setahun perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, dengan berbagai dinamika kehidupan yang mereka lalui. Tuhanlah yang telah menyertai mereka. Lanjutkanlah kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang. Bahkan seluruh jemaat-Mu di sini Tuhan, Engkau berkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bersama anak-anak, dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan itu. Bagi mereka yang memasuki usia-usia indah, ya Tuhan, karuniakan senantiasa kesehatan, keteguhan iman, sehingga dalam masa tua mereka pun senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam berbagai pergumulan, Tuhan topang mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati setiap perawatan yang mereka terima sehingga mereka disembuhkan dengan kasih Tuhan. Pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkatilah. Mereka dikuatkan, dimampukan untuk dapat melaksanakan pelayanan itu dengan penuh sukacita, dengan baik, demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan demi pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, mereka yang terpisah dengan keluarga, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, di mana saja mereka berada, ya Tuhan, berkati mereka juga, sertai mereka dalam keadaan mereka, sehingga lewat doa-doa mereka senantiasa dipersekutukan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami terus mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan situasi pandemi yang masih kami hadapi. Kami sungguh percaya bahwa sebagaimana Engkau sudah menyertai kami
dalam melalui hampir 2 tahun masa pandemi ini, kami sungguh percaya Tuhan juga yang akan menyertai kami ke depan, sehingga suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Pemerintah kami karuniakan hikmat, memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang dengan setia mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan juga berkatilah mereka. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan kepadamu, Engkau kiranya menyertai dan melindungi kami, sehingga dalam kehidupan kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami, sebab kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara, terima kasih untuk perhatian kita, untuk kebersama-samaan kita dalam program rehat pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, sehingga dapat berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.